Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu FTIR atau Fourier Transform Infrared. Oke, next. Nah, ini gambar alat FTIR ya teman-teman. Kemudian yang dibahas ini langsung aja. Nah, radiasi landasan teorinya, radiasi gelombang elektromagnetik adalah energi yang dipancarkan menembus ruang dalam bentuk gelombang-gelombang atau paket-paket energi. Ketika suatu radiasi gelombang elektromagnetik mengenai suatu materi, akan terjadi suatu interaksi yang berupa penyerapan energi atau absorpsi oleh atom-atom atau molekul dari materi tersebut. Nah, ini bentuk interaksi radiasi dengan materi, yaitu ada absorpsi, emisi, refleksi, kemudian ada scattering. Nah, metode spektroskopinya salah satunya yaitu FTIR. Metode ini didasarkan pada perbedaan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul suatu materi atau absorpsi. Absorpsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yakni kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi. Nah, kegunaan alat ini apa sih teman-teman? Yang pertama, FTIR digunakan untuk mengetahui spektrum vibrasi molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia. Kemudian selanjutnya digunakan untuk menganalisa senyawa organik dan anorganik. FTIR juga digunakan untuk analisa kualitatif meliputi analisa gus fungsi, kemudian beserta polanya, dan analisa kuantitatif dengan melihat kekuatan absorpsi senyawa pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini selanjutnya bagian-bagian FTIR. Ada laser, interferometer, IR source, mirror, beam splitter, mirror. Ini mirrornya ada berapa ya teman-teman? Ada 4 terus. Ada detektor, sampel kompartemen, sampel tempat sampel, maksudnya ini. Nah, kita langsung bahas fungsi bagian-bagiannya. Yang pertama, sumber radiasi yang tadi fungsinya yaitu radiasi dengan Nernst glower yang dipanaskan menggunakan listrik hingga temperatur 1000 sampai 1800 derajat Celcius sebagai sumber utama cahaya infrared. Kemudian daerah cuplikan atau sampel yaitu tempat sampel percobaan, dan detektor untuk menangkap sinyal infrared setelah melewati sampel lalu diubah menjadi sinyal digital untuk dikirim ke komputer. Sinyal tersebut disebut dengan interferon. Kemudian mirror untuk memantulkan sinar infrared, interferometer untuk menciptakan panjang gelombang infrared sebelum mengenai sampel. Kemudian laser yaitu untuk kelibator internal alat dan berfungsi sebagai alignment tool untuk memastikan bahwa komponen optik dalam keadaan baik. Dan beam splitter yaitu material transparan dengan indeks relatif sehingga menghasilkan radiasi 50% direfleksikan dan 50% radiasi dipantulkan. Kemudian kita lanjut ke preparasi sampel untuk analisis FTIR. Pada sampel padat caranya gimana sih teman-teman? Nah, yang pertama itu gerus sampai halus dengan alat mortar, sampelnya maksudnya. Kemudian campurkan serbuk sampel dengan serbuk KPR. Kemudian untuk menghomogenkan sampel campuran sampel dan KBR digunakan vibrating mill. Kemudian campuran yang telah homogen dimasukkan di antara dua pil baja dan karat yang permukaannya licin. Untuk memasukkannya yaitu dengan menggunakan spatula kecil. Kemudian hubungkan dengan pompa vakum dengan selang karet. Pemvakuman dimulai dengan pompa hidrolik selama 10-15 menit. Selama penekanan, pemvakuman berjalan terus. Selanjutnya yaitu matikan pompa vakum dan lepas selang penghubung. Kemudian tekanan dikurangi hingga alat dapat dikeluarkan dari pompa hidrolik. Selanjutnya tekan keluar KBR pelet dalam silinder pelan-pelan, jangan sampai tertindih plat baja. Selanjutnya jepit pelet dan masukkan ke ruang sampel. Itu tadi cara preparasi sampel. Kemudian selanjutnya itu cara kalibrasi, itu menggunakan software. Dilakukan dengan mengklik menu background. Pada perlakuan tersebut berfungsi untuk men-scan background sebelum pengukuran. Hal tersebut cukup dilakukan di awal, dilakukan lagi jika berganti metode. Kemudian untuk kalibrasi alat yaitu alat yang berada di AC dikeluarkan agar kelembabannya terjaga. Kemudian menetralkan sampel dengan aseton. Jika tidak dinetralkan bisa mempengaruhi FTIR. Bahan cairnya terdiri dari CaF2,
dengan bahan padat terdiri dari pelat KBr dipilih karena tidak mengaruhi reaksi. Perbandingannya reaksinya itu 3:1, di mana KBr merupakan nilai yang banyak, yang 3 ini maksudnya. Oke, cara kerjanya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman dari arahnya nih. Ini dari sini, dari lasernya terus ke sini, sini, bawah sampai ke detektornya. Ya, sinar IR terpisah menjadi dua, satu melewati sampel, dan satu melewati reference. Kedua sinar melewati splitter, kemudian kedua sinar dipantulkan kembali ke arah detektor dengan cepat. Kemudian kedua sinyal yang dihasilkan dibandingkan, kemudian di print out. Keuntungan dari FTIR yaitu interferometer 1000 kali lebih sensitif dibandingkan dengan sistem dispersi lainnya karena tidak perlu celah atau slit dan semua. Kemudian panjang gelombang radiasi IR dari sumber radiasi deteksi serentak. Nah, kemudian ini ada keuntungan interferometer dibandingkan grating atau pendispersi lain, yaitu multiplex, yaitu semua spektra diukur. Kemudian throughput, yaitu berkas radiasi dari sumber tidak dibatasi oleh sempitnya celah sehingga lebih peka. Dan ketelitian panjang gelombang pada interferometer resolusi tinggi, akurasi panjang gelombang lebih tinggi. Oke, cara merawatnya gimana sih? Nah, yang pertama yaitu diletakkan pada kandang kaca agar terhindar dari debu dan pengaruh luar. Dan diberi lampu untuk menjaga kelembaban alat tersebut karena sensitif terhadap uap air. Kemudian sebelum digunakan, biarkan mesin warming up selama 15-20 menit. Hindari dari sinar matahari langsung karena dapat mengganggu pengukuran. Simpan FTIR dalam ruangan yang suhunya stabil dan di atas meja yang permanen. Saat memasukkan kuvert, pastikan kuvert kering. Lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Nah, ini lampu ini gambar di sebelah FTIR fungsi untuk menyeimbangkan suhu. Cara menganalisis. Nah, dalam FTIR itu sudah ada gugus karbonil, gugus CO itu udah ada panjang gelombangnya masing-masing nih. Dari gugus fungsi, misal asam, gugus amida, misal nih gugus ester itu pada panjang gelombang 1300 sampai 1000 cm. Kemudian gugus CO ini bisa dilihat ikatan angka 2, ikatan angka 3, gugus nitrohidrokarbon. Nah, ini langsung ke contohnya. Ini yang bawah ini panjang gelombangnya teman-teman, kemudian yang atas ini transmittance. Nah, ini ketika ini diperoleh grafik FTIR seperti ini, kemudian dapat disimpulkan grafik tersebut adalah etanol. Mengapa etanol? Nah, karena tadi ada ikatan OH yang terdapat alkohol menyerap sinar dengan bilangan gelombang yang lebih besar daripada ikatan OH yang terdapat dalam asam, itu sekitar 3230 sampai 3550 cm per cm maksudnya. Nah, penyerapan ini akan terjadi pada bilangan gelombang yang lebih besar lagi jika alkohol ini tidak terikat dengan ikatan hidrogen seperti alkohol dalam bentuk gas. Seperti ini ya teman-teman, di panjang gelombang apa ini 3200-an sampai 3500-an. 3200. Nah, di sini nih untuk bitnya. Nah, ikatan CH hanya sedikit di bawah 3000, dan lembah-lembah yang antara 1000 sampai 1100 salah satunya disebabkan oleh ikatan CO. Nah, ini lembah-lembah ini di sini peaknya sama di sini tadi. Oke, terima kasih dan jangan lupa tonton terus materi yang berikutnya di Belajar Kimia Channel. Sekian, sampai jumpa di materi berikutnya.